Belum lama ini Goto ganti CEO. Sebenarnya fenomena pergantian CEO di sebuah perusahaan itu bukanlah hal yang jarang terjadi ya. Bisa dibilang cukup sering, apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar. Tapi pertanyaannya adalah apakah perusahaan yang mengganti CEO atau bos mereka itu adalah hal yang buruk? Langsung aja kita bahas di Opsiana Podcast episode kali ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di studi kasus kali ini gue akan membahas tentang fenomena pergantian bos atau CEO di sebuah perusahaan. Apakah hal itu buruk atau tidak? Dan di dalam studi kasus kali ini gue udah mengambil 4 contoh studi kasus juga perusahaan-perusahaan yang mengganti CEO mereka dengan alasan tertentu atau alasan mereka masing-masing. Seperti yang gue bilang di awal bahwa pergantian CEO ini adalah fenomena yang cukup sering terjadi di dunia. Dan dari waktu ke waktu pun juga sering terjadi. Ada perusahaan yang mengganti CEO mereka ketika sudah cukup lama. Ada juga perusahaan yang setiap berapa tahun sekali mengganti CEO. Dan bahkan ada perusahaan yang tiba-tiba saja mengganti CEO mereka. Tentunya pergantian CEO ini punya tujuan atau alasan tertentu yang membuat perusahaan harus melakukan hal tersebut. Karena nggak mungkin perusahaan itu berjalan tanpa CEO dalam jangka waktu yang lama. Ibarat kapal tanpa kaptennya. Jadi ada beberapa alasan kenapa perusahaan itu memutuskan untuk mengganti CEO mereka. Langsung aja kita bahas beberapa alasannya. Yang pertama, karena perusahaan itu membutuhkan seorang pimpinan yang punya kemampuan tertentu untuk menghadapi masalah perusahaan di saat itu. Di setiap masa tentunya perusahaan itu akan menghadapi masalah yang berbeda-beda. Di mana perusahaan itu harus menemukan cara atau solusi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan tentunya ini adalah tugas dari CEO-nya. Ada 3 kemungkinan yang mungkin terjadi. Yang pertama, CEO-nya itu berhasil memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, CEO-nya itu menghasilkan solusi tapi solusinya itu tidak efektif. Dan yang ketiga, CEO-nya tidak dapat menemukan solusi. Kenapa ada keputusan CEO itu yang tidak efektif? Kemungkinan besar karena masalah yang dihadapi itu bukan ekspertisnya si CEO-nya. Makanya sebelum mengambil keputusan, baiknya CEO itu ngobrol dulu dengan orang yang punya ekspertis di masalah tersebut sebelum dia mengambil keputusan. Karena kan keputusan akhirnya ujung-ujungnya ada di tangan si CEO-nya. Contoh kasus yang cukup terkenal di sini adalah kasusnya Apple, di mana ketika Apple itu baru muncul ke permukaan, Apple itu butuh sosok CEO yang bisa mengangkat atau memperkenalkan brand Apple-nya itu ke masyarakat lebih luas. Dan Steve Jobs saat itu bukanlah orang yang tepat, karena posisinya saat itu dia belum punya pengalaman yang cukup mumpuni sebagai CEO, dan saat itu dia tipikalnya ke produk desain. Sehingga untuk masalah marketing, dia bukanlah ekspertisnya saat itu. Makanya perusahaan Apple saat itu akhirnya menunjuk John Sculley sebagai CEO-nya. Karena memang si John Sculley ini punya background marketing. Dan dampaknya adalah penjualan Apple saat itu naik dari 800 juta US dollar menjadi 8 miliar US dollar di bawah kepemimpinan si Sculley. Dan tentunya pemilihan CEO ini berdasarkan masalah yang dihadapi oleh Apple saat itu. Alasan kedua kenapa perusahaan itu mengganti CEO-nya adalah karena memang saatnya regenerasi, di mana sang CEO yang lama itu ingin step down untuk mengejar karir yang lain atau mungkin posisi yang lain atau mungkin tujuan atau visi yang lain dan membiarkan perusahaannya itu berkembang di bawah kepemimpinan yang baru alias regenerasi. Kalau perusahaan keluarga itu biasanya cukup sering terjadi di mana ketika orang tuanya itu sebagai CEO sudah tua dan ingin pensiun akhirnya digantikan oleh anaknya. Itu cukup sering terjadi. Kalau perusahaan-perusahaan yang lain yang bukan keluarga itu gimana? Contohnya itu di Goto sendiri, di mana Goto itu baru saja mengganti CEO-nya, berubah dari Bapak Andre Sulistyo menjadi Bapak Patrick Walujo. Ini bisa dibilang sebuah proses restrukturasi dan juga regenerasi sih, di mana si Bapak Patrick Walujo ini sendiri awalnya adalah komisaris si Goto, kemudian ditunjuk menjadi direktur utama Goto sekarang. Dan kebalikannya, si Bapak Andre Sulistyo ini dulunya itu direktur Goto, sekarang menjadi komisarisnya Goto. Jadi ibaratnya restrukturasi ini menukar
posisi juga. Dan restrukturasi ini bukan berarti hal yang buruk, karena orang yang memegang posisi direkturnya ini jugalah orang yang membangun Gotoh dari awal. Orang yang benar-benar punya pengalaman memegang atau menghandle Gotoh. Dia juga memantau dari posisi komisarisnya. Jadi orang yang sudah tahu seluk-beluknya Gotoh. Cuma memang karena posisinya saat itu adalah komisaris, ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan. Karena kan untuk menjalankan perusahaan itu, ujung-ujungnya keputusan terakhir ada di tangan direktur utama atau CEO-nya. Dan kini dia itu udah menjadi CEO, artinya dia bisa mengeluarkan ide-idenya, mengeksekusi ide-idenya agar perusahaannya itu bisa berkembang lagi berdasarkan idenya. Dalam kasus si Gotoh ini, restrukturasinya itu masih ke arah yang positif. Alasan ketiga kenapa perusahaan itu memutuskan mengganti CEO atau bos mereka adalah karena bos mereka dianggap tidak punya kompetensi yang baik. Tentunya ya, kalau perusahaan itu dikelola dengan tidak baik, itu ujung-ujungnya yang bertanggung jawab adalah CEO. Bahkan CEO itu kadang dianggap tidak kompeten nih untuk menjalankan perusahaan mereka dengan performa yang buruk itu. Meskipun yang punya masalah itu sebenarnya bukan CEO-nya, tapi CEO-nya itu harusnya bisa mengendus nih permasalahan yang terjadi di perusahaannya dan menyelesaikan masalahnya tersebut, sehingga performa perusahaan itu setidaknya bisa diperbaiki. Tapi karena CEO itu tidak bisa menemukan masalahnya dan tidak bisa nge-solve-nya, maka dianggap tidak kompeten dan juga harus bertanggung jawab. Kasus yang cukup terkenal di sini adalah dari JD.com, di mana JD.com ini sempat dimarahi nih eksekutifnya oleh pendiri JD.com itu sendiri. Di mana pemicunya itu adalah karena si JD.com ini harus menutup operasional mereka di dua negara, yaitu Thailand dan Indonesia. Di mana kalau di Indonesia itu kan JD.ID yang ditutup. Hal ini tentunya membuat pendiri JD.com itu merasa bahwa manajemen eksekutif JD.com saat ini itu telah gagal atau tidak kompeten dalam melakukan tugasnya. Sehingga di bawah naungan si pendiri JD.com ini, mereka itu memutuskan untuk melakukan restrukturasi atau perombakan manajemen eksekutifnya. Dan hal itu termasuk merombak CEO-nya. Karena posisinya si pendiri JD.com ini itu udah komisaris juga, jadi dia bukan di CEO lagi. Lalu alasan terakhir mengapa perusahaan itu memutuskan mengganti CEO dan bos mereka adalah karena sang CEO atau si bosnya itu melakukan sebuah skandal atau punya kontroversi yang mengguncang perusahaan juga. Jadi CEO itu selain sebagai sosok pemimpin, dia itu juga sebagai sosok cerminan dari perusahaannya. Terlebih kalau CEO-nya itu atau bos mereka itu adalah orang yang suka tampil di muka umum. Kalau mereka itu sering tampil di muka umum atau di muka publik, tentunya aktivitas mereka itu juga disorot. Terlebih aktivitas-aktivitas yang mencolok. Permasalahannya itu adalah ada saja aktivitas yang bisa dibilang mengarahnya itu bukan ke hal yang baik, melainkan ke hal yang buruk. Akhirnya aktivitas ini diendus oleh media, kemudian dipublikasi, dan hal itu akhirnya mengguncang perusahaan dari segi reputasi maupun dari segi lonjakan sahamnya. Tentunya kalau itu isu yang buruk, lonjakan sahamnya itu akan melonjak ke bawah. Dan kalau dari segi reputasi, nggak jarang ketika CEO-nya itu melakukan hal yang buruk, produk dari si perusahaannya itu akhirnya diboikot. Tentunya hal ini akan berdampak kepada operasionalnya perusahaan. Contoh kasusnya di sini adalah dari startup WeWork, itu yang coworking space, di mana kontroversi awalnya itu bermula dari dibatalkannya IPO dari si WeWork ini. Karena para investor itu punya concern di mana bisnis model dan juga struktur kepemimpinan perusahaannya itu dianggap kurang jelas. Dan dari situ akhirnya mulai muncul banyak kontroversi di perusahaan tersebut yang menyangkut juga kepada si CEO-nya, yaitu Adam Neumann. Di mana beberapa kontroversi tersebut adalah terjadinya company insider dealing. Kemudian track record pengeluaran keuangan yang bisa dibilang mengarah ke hal yang tidak profit atau tidak menguntungkan. Dan beberapa laporan terkait pengambilan keputusan yang buruk oleh manajemennya. Itu dari sisi perusahaannya. Dari sisi CEO-nya, kontroversi yang lain adalah si CEO-nya ini menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Dan juga ada usaha dari CEO itu yang berusaha mencairkan uang sahamnya sebesar 700 juta US dollar sebelum IPO.
di mana akan cair ketika proses IPO-nya itu sudah selesai. Kalau dari sisi investor kan nggak enak ya. Si CEO-nya itu nyuruh kita beli sahamnya terus, tapi pas kita udah beli dia malah jual sahamnya. Tentunya dari beberapa kejadian buruk ini yang menjadi kontroversi juga membuat kepercayaan investor WeWork itu terhadap CEO-nya itu hilang. Bahkan kalau kalian cari artikelnya di situ udah dibilang bahwa investornya itu melakukan kudeta kepada CEO-nya WeWork. Dan hasilnya Adam Neumann akhirnya turun dari posisinya sebagai CEO WeWork. Jadi itulah beberapa alasan mengapa perusahaan itu memutuskan untuk mengganti CEO mereka atau bos mereka. Ada alasan yang buruk, tapi ada juga alasan yang baik, sehingga kita tidak bisa ngejudge keputusan dari perusahaan tersebut selalu buruk. Tapi yang pasti, dengan pergantian CEO ini diharapkan bahwa perusahaan tersebut bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Oke, jadi itulah pembahasan terkait studi kasus mengapa perusahaan itu mengganti CEO mereka. Apakah itu hal yang buruk atau tidak? Balik lagi kepada alasan pergantian CEO tersebut. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.